Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Luciana Utami dalam dialog khusus TAM TV kita. Dalam perbincangan terkait tema partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak (PUSPA) dengan mendukung program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia yaitu 3Ns. Nah, masih bersama kedua narasumber kita, Bang Ihsan, saya panggil Abang aja Bang ya. Ya, sama Mbak Tika ya. Nah, ini tadi kan ada temu nasional, berarti ada temu daerah juga nih Mbak. Dan saya dengar ini lagi sedang berlangsung temu daerahnya selama 2 hari kalau nggak salah ya. Ini hari pertama. Mungkin bisa Mbak jelaskan kepada pemirsa TAM TV terkait kegiatan PUSPA daerah ini. Iya, baik. Jadi PUSPA daerah itu berawal dari PUSPA nasional. Tadi seperti Pak Ihsan yang bilang tadi, jadi kebetulan PUSPA yang pertama kali itu di Jogja. Di Ambarukmo. Jadi saya kebetulan mewakili Provinsi Bangka Belitung, terpilih dari 50 inspirator publik nasional. Wah, keren. Alhamdulillah. Jadi di tahun 2016 kemarin itu kan ada sekitar 7 sesi ya untuk di PUSPA nasional. Nah, saya terpilih untuk sesi Peca Kuca. Nah, apa itu? Peca Kuca itu jadi metode presentasi internasional ya Pak Ihsan ya, metode presentasi internasional. Jadi kita menampilkan slide 2 foto yang berbicara itu kita dengan didukung oleh foto. Jadi biasanya kalau kita misalnya bicara itu kan biasanya ada materi-materi. Nah, ini hanya foto, gambar, dari itulah kita bercerita. Nah, kita berbagi inspirasi karena tujuan yang saya pahami PUSPA ini kan temu lembaga masyarakat dari berbagai elemen, tadi sudah disebutkan oleh beliau, ada ormas, organisasi keagamaan juga, lalu ada dunia usaha, media, lalu ada partisipasi juga dari lembaga riset. Akademisi saya kebetulan mewakili akademisi sekaligus lembaga riset, karena saya putri daerah ya, saya dari Nyelanding, Bangka Selatan. Jadi yang dicari itu adalah inspirator yang inovatif, memberikan solusi dan memberikan inspirasi supaya perempuan di seluruh Indonesia, khususnya di Bangka Belitung itu termotivasi juga untuk mendukung program kementerian yang 3Ns tadi. Gitu. Nah, tindak lanjutnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga membuat temu PUSPA di daerah. Nah, jadi setiap daerah itu kalau yang nasional kan itu di seleksi seluruh Indonesia. Nah, ini khusus Provinsi Bangka Belitung. Nah, kebetulan kita sedang berlangsung pagi tadi sampai sore, lalu lanjut besok selama 2 hari. Nah, itu harapannya dari mana saja itu? sama dari lembaga riset, akademisi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dunia usaha, dan media. Ya, jadi memang semua elemen itu bersinergi, bertemu dalam satu wadah PUSPA daerah Provinsi Bangka Belitung yang inspiratornya semuanya dari Bangka Belitung. Jadi putra-putra daerah kita. Jadi kalau prinsipnya seperti ini. Kalau bukan kita, siapa lagi akan memajukan daerah kita sendiri. Nah, jadi PUSPA daerah itu inisiatif dari kementerian untuk mendukung temu PUSPA nasional. Kalau saya nggak salah sudah banyak ya Pak ya provinsi yang melaksanakan itu. Kalau nggak salah di 2016 itu sudah ada ya PUSPA daerah Pak ya? Sudah ada yang melaksanakan, kita di 2017. Gitu. Nah, untuk antusiasme Pangkal Pinang atau Bangka Belitung pada umumnya gimana ya? Oh, sangat bagus sekali. Jadi tadi ada sekitar 10 inspirator daerah khusus yang Bangka Belitung. Saya juga salah satu tadi yang tampil melihat apa yang telah mereka lakukan untuk mendukung program 3Ns itu. Saya sangat-sangat bangga ya, senang dengan mereka semua. Sebenarnya itu karena sistemnya seleksi dari Dinas Badan Pemberdayaan Perempuan Provinsi. Jadi inspirator kita di daerah itu lebih banyak kok daripada itu. Cuman mungkin yang untuk kegiatan ini baru tereksposnya 10. Jadi kalau dari hasil ngobrol saya juga, mereka sangat antusias, dan kami alhamdulillah
sejak sudah ikut yang nasional, kami sudah membentuk forum Puspa daerah khusus Serumpun Sebala ya. Itu kita sudah bikin grup PA-nya. Jadi tinggal mudah-mudahan Pak di tahun ini kami memperkuat, ditambah dengan peserta yang sudah hadir hari ini, tinggal kita tambahkan untuk memperkuat program. Nah, misalnya kan ada sekitar berapa tadi inspirator yang ikut? Ada 10 ya. 10. Contohnya salah satunya terkait apa ini, Mbak? Banyak ya, ada yang bidang di narkoba, jadi ada yang pendidikan, semua aspek dalam ini yang untuk mendukung 3N tadi. Iya. Nah, baik. Ini saya mau kembali ke Bang Ihsan nih, Bang. Oke. Kan berarti kalau ada temu nasional, terus kemudian ada temu daerah, ini pertemuan temu Puspa ini akan dilakukan secara reguler atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Kalau untuk Puspa Nasional itu akan kami laksanakan secara rutin, reguler setiap tahun. Untuk 2017 ini rencananya akan dilaksanakan di kota Surabaya, Jawa Timur. Ya. Sementara kalau untuk Puspa daerah sepertinya tidak ya. Cukup satu kali karena memang Puspa ini memang diawali atau diinisiasi adalah untuk menggugah kesadaran, membangun komitmen. Setelahnya tahun berikutnya, misalnya tahun ini tadi sudah dibabelkan hari ini dan besok Puspa daerah Serumpun Sebalai. Nah, tahun berikutnya tidak dengan Puspa lagi, tapi dengan memperkuat forum Puspa yang sudah terbentuk. Jadi sifatnya penguatan saja dan juga mencoba untuk melakukan aksi-aksi sinergi ya, sinergi antar lembaga masyarakat di Provinsi Bangka Belitung. Iya. Nah, kemudian untuk keterlibatan lembaga masyarakat dalam kegiatan ini, Bang. Kira-kira udah sampai sejauh mana? Kalau di level nasional, kami sudah membentuk namanya Forum Komunikasi Nasional Lembaga Masyarakat untuk PPPA. Ya. Sementara di daerah sudah dibentuk ya, walaupun pelaksanaan Puspanya baru tahun ini, tapi sebenarnya forum lembaga masyarakat untuk PPPA sudah dibentuk, tahun lalu dan tahun ini hanya memperkuat dan menambah jumlah peserta forum saja gitu. Jadi ke depan kita ingin memperkuat ya. Entah itu forum akan dijadikan sebagai sarana untuk diseminasi program PPPA atau penambah wawasan, berbagi informasi, sharing knowledge dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai gambaran nih Bang untuk pelaksanaan temu Puspa Nasional Bang ya 2017. Nah, kita flashback ke pelaksanaan Temu Nasional Puspa 2016. Nah, untuk pelaksanaan secara keseluruhannya bagaimana, Bang? Kalau di 2016 itu kan ada beberapa sesi gitu. Betul. Kan? Mungkin sesinya tidak jauh berbeda. Kalau di Puspa 2016 itu kan ada sesi namanya konvensi. Konvensi itu sesi di mana kami mengundang inspirator nasional. Mereka sudah melakukan sesuatu untuk perempuan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Ada yang dari dunia usaha, ada yang dari media, kemudian ada yang dari kelompok atau komunitas-komunitas anak-anak muda. Mereka tampil. Kemudian ada sesi breakout session namanya, di mana kami menseleksi 50 inspirator dari seluruh Indonesia, ya. Dan breakout session itu dibagi ke dalam 5 ruangan. Masing-masing ruangan ada 10, jadi totalnya ada 50 inspirator yang kami seleksi dari seluruh Indonesia. Mereka juga menyampaikan inspirasi dan inovasi yang sudah mereka lakukan terkait dengan perempuan dan anak dengan sesuai dengan kapasitas dan dengan segala keterbatasannya. Itu yang menggugah kami. Dengan segala keterbatasannya mereka bisa melakukan sesuatu. Kemudian ada sesi namanya pasar ide ya, di mana
kami jadikan sebagai ajang bagi seluruh peserta untuk saling mengenal satu sama lain, kemudian memperkenalkan apa yang sudah mereka lakukan dan menjalin kerjasama dan sinergi antara mereka. Dan terakhir adalah field trip. Field trip itu kunjungan ke 10 lokasi yang sudah melakukan sesuatu juga untuk perempuan dan anak. Jadi rangkaian kegiatan Puspa ini adalah satu upaya kami untuk menggugah kesadaran semua pihak bahwa ini loh inspirator, kemudian ada inspirator dari daerah, kemudian field trip, mengunjungi lokasi-lokasi yang sudah kami pilih, itu dalam rangka menggugah kesadaran mereka bahwa dengan hal yang sederhana, dengan segala keterbatasannya, mereka bisa melakukan sesuatu. Itu mudah-mudahan bisa memotivasi. Saya pikir di 2017 nggak jauh beda setting acaranya atau desain acaranya, mungkin akan diperbanyak lagi paparan tentang LM mana saja yang sudah bersinergi. Gitu. Nah, saya kembali ke Mbak Tika nih, Mbak. Jadi melihat terkait Puspa 2016 kemarin, berarti ada persiapan nih untuk bagi Puspa daerah untuk melangkah ke Puspa nasional, Bang, yang 2017. Nah, persiapan dari Puspa daerah untuk Bangka Belitung sendiri bagaimana? Ya, jadi kita kan sudah ada forum nih, Mbak, yang dibentuk tahun lalu. Jadi kami setelah temu Puspa daerah ini akan berkoordinasi dengan Kementerian PPPA, lalu dengan provinsi, lalu kabupaten kota akan menjaring inspirator-inspirator yang bisa kita tampilkan di 2017 nanti di Surabaya ya, begitu. Nah, cara nyarinya ini gimana ini, Mbak? Nah, kalau metode mencari itu dari pengalaman saya sendiri, jadi setiap perwakilan kabupaten kota itu mengirimkan resume, semacam resume apa yang telah mereka lakukan, inovasi sosialnya bagi kesejahteraan perempuan dan anak, terutama yang mendukung program 3Ms tadi. Nah, nanti dari tim seleksi nasional itu menyeleksi dari resume itu apakah bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Nah, tentunya diambil dari lembaga masyarakat yang sudah disebutkan tadi. Gitu. Baik. Nah, saya kembali ke Bang Ihsan lagi nih, Bang. Nah, kriteria yang diberikan dalam penilaian kelayakan sebuah lembaga untuk menjadi peserta dan inspiratornya, Bang. Iya. Kami sebenarnya sudah membuat satu kriteria yang bisa menjadi panduan bagi teman-teman di daerah untuk, dan juga bagi kami, kami membentuk tim seleksi ya. Tim seleksi form yang masuk. Jadi kriterianya adalah mereka yang sudah melakukan upaya-upaya tentang perempuan dan anak itu minimal 3 tahun terakhir, ya kan? Kalau baru 1 atau 2 tahun kan belum ketahuan hasilnya tuh. Makanya jadi kami syaratkan 3 tahun terakhir apa yang sudah mereka lakukan untuk perempuan dan anak. Kemudian kriteria inovatif ya, pertama yang dilakukan itu satu hal yang mudah, kemudian melibatkan orang banyak, kemudian memberikan manfaat yang besar ya kepada masyarakat, kelompok perempuan dan anak atau target lainnya gitu. Jadi paling enggak itu kriterianya. Nah ini Bang, kayaknya kita mesti lihat ada yang mau lewat dulu nih Bang. Setelah ini kita akan kembali berbincang-bincang terkait Puspa 2017 Bang. Karena yang akan berlangsung nih, kira-kira apa sih pelaksanaannya bagaimana, kemudian tahap pelaksanaannya bagaimana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TAM TV.